to my channel. If this night is not forever. Halo semuanya. Oke, jadi kali ini kita akan membahas topik Java kita yang ke-8, yaitu searching. Oke, searching itulah proses pencarian data di dalam array. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas dua metode yang ditawarkan, yakni kita akan membahas sequential searching dan binary search. Oke, jadi untuk yang pertama kita akan bahas sequential searching. Sequential searching ini adalah di mana nanti proses pencariannya itu adalah data yang dicari, ya, data yang dicari dibandingkan dengan semua elemen data array yang ada secara berurutan sesuai dengan posisi indeks masing-masing sampai data ditemukan. Jadi, prosesnya akan terus dilanjutkan atau dilakukan secara terus-menerus sampai ditemukannya data tersebut. Oke, maka di sini langsung saja kita beranjak ke contoh. Di sini ada array dengan data, ya, array dengan data 5, 4, 8, 10, 38, 50, dan 23. Posisi masing-masing, ingat ya, posisi yang pertama itu diawali dengan posisi 0. Berarti 0 itu 5 itu berada di posisi 0. 4 berada di posisi 1, 8 berada di posisi 2, 10 berada di posisi 3, dan seterusnya. Oke, kemudian yang dicari di sini adalah temukan data 10 pada elemen array. Bagaimana menyelesaikannya? Maka yang pertama, kita akan bandingkan data yang dicari dengan data array pada indeks 0. Maka di sini data yang dicari itu adalah 10, indeks 0-nya adalah 5. Pertanyaannya, 10 dengan 5 itu mana lebih besar? 10 dong, maka 10 itu lebih besar daripada 5. Maka di sini kita lakukan proses dilanjutkan atau proses pencarian dilanjutkan. Oke, maka kita akan bandingkan dengan indeks lainnya, yaitu kita bandingkan data yang dicari dengan indeks yang pertama. Indeks yang pertama itu adalah angka 4, benar sekali, atau data 4. Maka kita lihat di sini 10 dengan 4 benar sekali, itu adalah lebih besar, masih lebih besar. Maka tetaplah kita lakukan di sini proses dilanjutkan. Proses tetap berlanjut, ya. Dan selanjutnya kita bandingkan pada indeks yang kedua. Indeks yang kedua itu adalah si 8. Maka 10 dengan 8. Kira-kira siapa yang lebih besar? 10 dong pastinya. Maka di sini proses tetap dilanjutkan. Oke. Dan yang selanjutnya di sini kita lanjutkan dengan indeks yang ketiga. Indeks yang ketiga itu siapa? Si 10 itu sendiri. Maka 10 dengan 10 ini apa? Operator pembandingnya. Lebih besar, lebih kecil? Iya, benar sekali. Sama dengan. Kalau sudah sama dengan, maka proses dihentikan dengan kesimpulan. Di sini kita buat data ditemukan pada indeks atau posisi ke berapa, Deko? Posisi ketiga. Itulah yang pertama, yaitu sequential searching. Oke, kita masuk yang kedua, yakni binary search. Oke, untuk binary search di sini ada agak sedikit rumit, jadi semuanya fokus dan konsentrasi. Oke, jadi untuk pencarian pada binary search, kita lihat di sini yang pertama itu kita harus urutkan data terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya datanya belum terurut, harus diurutkan terlebih dahulu. Kemudian bagi dua kelompok dengan cara apa? Mencari titik tengah atau titik potong, yakni indeks awal. Ini dia, indeks awalnya ini berapa? 0 ya. Dengan indeks akhirnya ini berapa? Kalau kita lihat dari datanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka indeks awalnya tadi 0 ditambah indeks akhirnya 6. Ya, jadi
jumlahnya 6 dibagi 2, 3. Berarti 3 lah itu menjadi titik tengahnya. Maka 3-nya diambil. Oke. Baru kita lihat di sini. Bandingkan data yang dicari dengan data terakhir pada kelompok 1. Ingat tadi bagi 2 kelompok. Oke. Jadi misalnya katakanlah di sini misalnya ada 11, 13, 14, 15, 16, 28, 30, 35. Oke. Jadi kalau misalnya datanya sudah dibagi 2, katakanlah ini sudah dibagi 2 di sini proses pembagiannya. Nah, jadi yang bagian ini sudah menjadi kelompok pertama. Sedangkan yang bagian ini adalah kelompok yang kedua. Jadi data yang dicari dibandingkan kemana Bang kalau sudah terbagi menjadi 2 kelompok? Data yang dicari kamu bandingkan dengan data terakhir pada kelompok yang pertama. Inilah data terakhir pada kelompok yang pertama. Nah, kalau dia lebih kecil, data yang dicarinya itu ini dia langsung masuk ke 4. Kalau dia lebih kecil daripada data yang dicari, maka kita akan meneruskan dengan menggunakan kelompok yang pertama ini. Jadi kelompok yang pertama ini kita akan lanjutkan lagi proses pencariannya dengan menggunakan kelompok yang pertama. Berarti kelompok yang kedua ini langsung tidak kita lakukan lagi proses pencarian di sana. Begitu kira-kira. Tapi kalau dia lebih besar, jika data yang dicari lebih besar daripada 15, maka data yang kita gunakan adalah yang di sebelah kanan atau kelompok yang kedua. Maka yang pertama tadi nggak kita gunakan yang ini. Kita gunakan yang kedua. Nah, jika data yang dicari sama dengan 15, maka proses berhenti. Maka data ditemukan. Oke, paham kira-kira semuanya? Iya, mudah-mudahan ya. Oke, kita lanjutkan dengan menggunakan contoh. Di sini sudah ada array kita tadi sama seperti yang tadi, 5, 4, 8, 10, 38, 50, 23. Maka, step yang pertama kita lakukan penyelesaian. Penyelesaian di sini, step yang pertama kita lakukan adalah urutkan data terlebih dahulu. Urutkan data terlebih dahulu. Maka langsung saja kita buat di sini data array kita, ya. 5, 4 berarti yang pertama itu adalah 4, yang kedua 5, 8, ya benar ya. Kemudian 10, kemudian 23, baru kita lihat di sana 38, baru kita lihat 50. Oke, maka sudah diurutkan, berhasil. Step yang kedua, bagi 2 kelompok. Kita bagi 2 kelompok. Bagi 2 kelompok dengan mencari titik tengahnya. Titik tengahnya itu, titik tengah, tadi gimana tadi rumusnya? Iya, benar. Atau titik tengah atau titik potongnya itu ada indeks awal. Indeks awal kita berapa? Sin 4 ini berada pada indeks 0. Iya, indeks 0 ditambah ya 50 ini indeks keberapa? 1 kita hitung sama-sama ya. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka ini adalah 6. Oke. Maka 0 ditambah 6 dibagi 2. Maka berapa hasilnya? Maka ini adalah 6 per 2. 6 per 2, maka hasilnya adalah 3. Benar. Maka kelompok yang pertama itu berada, atau misalnya kelompok yang pertama itu adalah 0, 1, 2, 3. Nah, karena 3 tadi pemotongnya, jadi disinilah pemotongnya gitu dia. Jadi langsung saja abang kopikan. Ya, maka data kita tadi di posisi ketiga, maka disinilah menjadi pemotongnya. Oke, paham ya kira-kira semuanya? Nah, setelah dibagi 2, ya, sudah ada kelompok yang pertama, sudah ada kelompok yang kedua, ya. Ya, tetap ya indeksnya masih sama, maka kita bandingkan. Setelah itu kita bandingkan
kita bandingkan ya. Posisi yang ketiga itu adalah bandingkan data yang dicari. Bandingkan data yang dicari dengan indeks terakhir pada kelompok pertama. Maka data yang dicari berapa? 10, ya kan? 10. Jadi kita bandingkan dengan inilah dia indeks terakhir pada kelompok yang pertama, yaitu dengan 10. Pertanyaannya, apakah 10 ini lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Sama dengan. Maka kalau sudah sama dengan, maka proses dihentikan. Dan data ditemukan pada indeks berapa? 0, 1, 2, 3. Maka data ditemukan pada indeks yang ketiga. Bang, bagaimana jika? Bang, ini kan gampang kali lah. Kalau yang seperti itu ya. Oke. Bagaimana jika yang dicari itu, aku mau bang, yang dicari itu adalah 38. Nah, misalnya data yang dicari adalah 38. Maka kita bandingkan 38. Kan data yang dicari kan 38 ya. Dengan data indeks terakhir pada kelompok yang pertama, yaitu dengan 10. Pertanyaannya, 38 apakah sama dengan 10? Tidak. Ya, ini berapa? Dia lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Nah, kalau lebih besar, maka di sini proses dilanjutkan. Lihat ini Deko. Yang ini, jika data yang dicari lebih besar, maka data dicari pada kelompok kedua atau proses dilanjutkan dengan menggunakan data kelompok kedua. Maka proses dilanjutkan dengan menggunakan data kelompok 2. Oke, maka kita lihat di sini. Yuk, kita masukkan lagi. Berarti kelompok kedua yang kita pakai. Data kelompok kedua itu berarti ini ya. Data kelompok 2. Ini yang kita pakai. 23, 38, dan 50. Pertanyaannya, kita mau bagi dua. Kalau udah data seperti ini, bagi dua lagi. Maka bagi dua, kembali kita ke jalur yang ini atau kembali ke step yang kedua, yaitu bagi dua kelompok dengan titik tengahnya bang. Bagaimana? Titik tengahnya itu beginilah mencarinya. Indeks awalnya ini berapa? 0, bukan 0 Dekku, tapi mengikuti dari awal sini. 0, 1, 2, 3, 4. Maka ini adalah indeks awal itu adalah 4. Ditambah indeks akhirnya tadi tetap berapa? 6, benar sekali. Ya, indeks akhirnya tadi tetap 6. Dibagi 2. Maka posisinya itu adalah 10/2, yakni di posisi kelima menjadi pemotongnya. Maka kita lihat di sini, ini tadi 4, 5. Berarti Ctrl C, saya pindah ke sini, Ctrl V. Maka tadi kan ini yang kelima ya. Yang kelima siapa? 38, benar nggak? 38 nggak yang kelima? 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Benar. Berarti 38 yang kelima. Berarti disinilah kita buat pembatasnya. Yang dimana 23, 38 itu adalah kelompok yang pertama, sedangkan 50 adalah kelompok yang kedua. Setelah begini bang, bagaimana lagi? Ikuti aja stepnya berurutan. Setelah data dibagi dua, bandingkan lagi. Bandingkan ya data yang dicari dengan menggunakan bandingkan data yang dicari dengan indeks terakhir dengan indeks terakhir pada kelompok pertama. Kelompok pertama tadi yang ini ya. Kelompok pertama di bagian ini, bagian sesi ini, sesi atas kan udah lewat. Ya, ini nggak dipakai lagi yang ini. Inilah kita pakai. Inilah jadi kelompok pertama, yang ini kelompok kedua. Oke, maka kita lihat data yang mau kita cari tadi berapa? 38. Kemudian manakah kelompok pertama data yang terakhir seberapa? 38. Benar sekali. Maka
Ini kita masukkan datanya 38 sama tidak? 38 dengan 38 sama. Maka di sini proses berhenti dan data ditemukan pada indeks keberapa? 5. Begitu dia. Sampai di sini paham semua ya, Dek ya? Oke, terima kasih dan nanti kita akan lanjutkan di prakteknya.